Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar, atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka. "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka. Gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka, dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Pada hari itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu, dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami, ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua, dan yang ketiga, sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi, tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub'? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam,
Berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? kata mereka kepadanya, Anak Daud. katanya kepada mereka, Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari Matius 22. Yang pertama mengenai perumpamaan tentang perjamuan kawin. Saudaraku, Tuhan Yesus sering memakai perumpamaan untuk menyampaikan suatu pelajaran kebenaran tentang kali ini kerajaan sorga. Pertama, Tuhan mengundang keselamatan kepada semua orang. Tetapi banyak orang tidak menanggapinya, menganggap remeh undangan Tuhan itu. Seperti satu pesta pernikahan yang telah mempersiapkan segala yang terbaik. Mereka yang diundang ke dalam pesta itu seharusnya meresponi dengan sangat berbahagia. Tapi ternyata banyak orang yang menolak undangan Tuhan itu dengan berbagai alasan. Ya, banyak yang lebih mementingkan urusannya pribadi daripada menanggapi undangan Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengundang kita bukan karena kita layak, semata-mata karena kasih anugerahnya. Dikatakan bahwa yang diundang akhirnya orang-orang di pinggir jalan, orang miskin, orang yang tidak memiliki apa-apa. Jadi sebenarnya kita tidak layak untuk menghadiri undangan itu. Tetapi Tuhan Maha Baik, Dia berbelas kasihan. Yang ketiga, jika kita sudah menerima undangan keselamatan, kita harus menghargainya. Dengan cara hidup dengan layak yang benar. Jangan anggap enteng kasih kemurahan Tuhan. Tuhan terlalu suci, terlalu benar. Jadi kita jangan hidup terus di dalam dosa dan menganggap kesucian itu atau undangan Tuhan itu hanya hal remeh, gampangan. Dan yang terakhir dari perikop ini dicatat banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Tuhanlah yang berdaulat, Dialah yang berotoritas, bukan kuasa kita untuk memilih, tetapi karena anugerah Tuhan kita dipilih. Marilah kita setia sampai akhir. Bersyukurlah kepada Tuhan atas undangannya bagi kita. Hargai itu sungguh-sungguh dengan hidup menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, selanjutnya pada perikop berikut mengenai membayar pajak kepada kaisar, pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan, dan hukum yang terutama. Semua ini adalah upaya orang Saduki, orang Farisi untuk menjebak Yesus. Mereka bertanya bukan mencari kebenaran, tapi ingin menjatuhkan Yesus. Tetapi syukur kepada Tuhan Yesus yang maha hikmat, penuh dengan kebijaksanaan. Dia mengerti maksud yang tersembunyi dari orang Saduki itu. Tuhan Yesus adalah kebenaran itu sendiri.
sehingga yang palsu, yang sesat, yang munafik terbongkar habis dan jelas. Ya. Orang-orang Farisi dan orang arus Saduki bersekutu untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Jawaban Tuhan Yesus mengenai itu adalah satu, hormat kepada Tuhan, dan kedua, jadi berkat bagi sesama. Kasih adalah rangkuman dari semua pengajaran. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kita diajar untuk hidup menjadi garam dan terang dimanapun kita berada, agar melalui hidup kita yang benar, nama Tuhan dipermuliakan. Kita perlu belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama lebih sungguh. Kita perlu belajar melakukan kebenaran supaya nama Tuhan kita permuliakan, bukan kita permalukan. Selanjutnya mengenai hubungan antara Yesus dan Raja Daud. Saudaraku yang kekasih, ini adalah bagian terakhir dari Matius 22. Orang-orang Farisi yang disebut penguasa atau menguasai kitab suci ternyata tidak mampu menjawab pertanyaan Tuhan Yesus dengan tepat dan benar. Karena apa? Pemahaman mereka sempit dan separuh-separuh akan firman Tuhan. Mereka hanya terpaku pada apa yang tersurat dan tidak mengerti tentang apa yang tersirat dalam kebenaran secara utuh dan berkesinambungan. Betapa berbahayanya pemahaman yang separuh-separuh akan membawa kesesatan dan pengharapan yang sia-sia. Jadi saudara, mari kita terus belajar firman Tuhan dan memahami sungguh-sungguh agar kita tidak salah dan tersesat, memiliki kehidupan rohani yang dangkal dan pengharapan yang sia-sia. Biarlah firman Tuhan menjadi panduan hidup kita dan hasrat untuk terus belajar menggali dan memahami firman Tuhan secara benar dan utuh ada bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita menjadi pelaku firman yang kita pelajari hari ini. Amin.